Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Putri Wijaya, kelas 22B, mahasiswa jurusan PLB. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi terkait mata kuliah anak tunadaksa. Yang pertama kali kita bahas adalah tentang pengertian atau definisi anak tunadaksa. Ada 5 poin penting terkait definisi tersebut. Yang pertama, definisi anak tunadaksa adalah anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini meliputi tulang, sendi, otot. Sedangkan fungsi panca indera penderita tunadaksa masih normal. Sehingga kelainan ini kerap disebut juga sebagai cacat tubuh, disabilitas fisik, atau orthopedically handicap. Definisi yang kedua, tunadaksa adalah seseorang yang mengalami masalah pada fungsi otot anggota gerak sehingga membutuhkan layanan dan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensinya. Anak tunadaksa termasuk salah satu jenis anak yang berkebutuhan khusus atau ABK yang mengalami kelainan atau kecacatan pada fungsi otot, tulang, persendian, syaraf, dan atau otak, sehingga mereka mengalami gangguan gerak, mobilisasi, persepsi, emosi, dan ada yang disertai keluhan kecerdasan. Terkait istilah tunadaksa, tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, dan daksa yang berarti tubuh. Jadi, pengertian tunadaksa adalah kondisi anak yang memiliki tubuh tidak sempurna. Secara etimologis, seseorang diidentifikasi mengalami ketunadaksaan, yaitu seseorang yang mengalami kesulitan mengoptimalkan fungsi anggota tubuh sebagai akibat dari luka, penyakit, pertumbuhan yang salah, dan akibatnya kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu mengalami penurunan. Dari kelima definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang dikatakan tunadaksa jika kondisi fisik atau kesehatannya mengganggu kemampuan untuk berperan aktif dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri tunadaksa. Secara fisik, anak tunadaksa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, anggota gerak tubuh kaku atau lemah atau lumpuh. Yang kedua, kesulitan dalam gerakan, seperti tidak sempurna, tidak lentur, atau tidak terkendali. Yang ketiga, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau lebih kecil dari biasanya. Yang keempat, terdapat cacat pada alat gerak. Yang kelima, jari tangan kaku dan tidak dapat melakukan gerakan menggenggam. Yang keenam, kesulitan saat berdiri, berjalan, duduk, dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal. Yang terakhir, hiperaktif atau tidak dapat tenang. Selanjutnya adalah ciri-ciri tunadaksa dilihat dari segi mental. Yang pertama, anak memiliki kecerdasan normal, bahkan ada yang sangat cerdas. Yang kedua, depresi, kemarahan, dan rasa kecewa yang mendalam disertai dengan kedengkian dan permusuhan. Yang ketiga,
penyangkalan, dan penerimaan. Ada saat-saat di mana individu tersebut menolak untuk mengakui realita cacat yang telah terjadi, meskipun lama-kelamaan akan menerimanya. Yang terakhir, meminta dan menolak belas kasihan dari sesama. Ini adalah fase di mana individu tersebut mencoba menyesuaikan diri untuk dapat hidup dengan kondisinya yang sekarang. Ada saat-saat ia ingin tidak bergantung. Ada saat-saat ia membutuhkan bantuan sesamanya. Keseimbangan ini kadang sulit dicapai. Dari segi sosial, anak dengan kelainan tunadaksa kurang memiliki akses pertemanan yang luas karena keterbatasan aktivitas gerak. Kadang anak akan menampakkan sikap marah-marah yang berlebih tanpa sebab yang jelas. Untuk kegiatan belajar di sekolah diperlukan alat khusus penumpang tubuh seperti kursi roda, kaki, dan tangan buatan. Selanjutnya ada faktor penyebab ketunadaksaan yang dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase prenatal, fase natal, dan fase postnatal. Ada beberapa macam sebab yang dapat menimbulkan kerusakan pada anak hingga menjadi tunadaksa. Kerusakan tersebut terletak di jaringan otak, jaringan sumsum tulang belakang, pada sistem muskuloskeletal. Adanya keragaman jenis tunadaksa dan masing-masing kerusakan timbulnya berbeda-beda. Dilihat dari saat terjadinya kerusakan otak dapat terjadi pada masa sebelum lahir, saat lahir, dan sesudah lahir. Adapun sebab-sebab sebelum lahir, yaitu kerusakan terjadi pada saat bayi masih dalam kandungan. Kerusakan disebabkan karena faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Selanjutnya, akibat infeksi atau penyakit yang menyerang ketika ibu mengandung sehingga menyerang otak bayi di kandungan. Misalnya infeksi sifilis, rubella, dan tipes abdominolis. Tipes abdominolis adalah penyakit infeksi akut yang biasanya mengenai saluran pencernaan dengan gejala demam lebih dari 7 hari, gangguan pencernaan, dan gangguan kesadaran. Selanjutnya, kelainan kandungan yang menyebabkan peredaran terganggu. Tali pusat tertekan sehingga merusak pembentukan sistem syaraf di dalam otak. Kemudian bayi dalam kandungan terkena radiasi. Radiasi langsung dapat mempengaruhi sistem syaraf pusat sehingga struktur maupun fungsinya terganggu. Adapun ibu yang sedang mengandung mengalami trauma atau kecelakaan yang mengakibatkan terganggunya pembentukan sistem syaraf pusat. Misal ibu jatuh dan perutnya membentur dengan cukup keras dan secara kebetulan mengganggu kepala bayi sehingga merusak sistem syaraf pusat bayi. Yang terakhir ada anosia prenatal. Hal ini disebabkan pemisahan bayi dan plasenta serta penyakit-penyakit seperti penyakit anemia, penyakit jantung yang gawat, shock, percobaan abortus, atau pengguguran kandungan. Adapun sebab-sebab saat lahir atau pada fase natal. Hal-hal yang menimbulkan kerusakan otak pada bayi saat lahir antara lain: yang pertama, proses kelahiran yang terlalu lama atau kesulitan saat proses persalinan karena letak bayi sungsang atau pinggul ibu terlalu kecil. Yang kedua, kelahiran prematur. Yang ketiga, penggunaan alat bantu kelahiran berupa tang karena mengalami kesulitan kelahiran yang dapat mengganggu fungsi otak bayi. Yang keempat, pendarahan pada otak saat kelahiran. Yang kelima, pemakaian anestesi yang berlebihan pada proses operasi juga dapat mempengaruhi sistem persyarafan otak bayi yang berakibat pada disfungsi otak. Yang selanjutnya ada gangguan plasenta yang mengakibatkan kekurangan oksigen sehingga memicu terjadinya anosia. Yang terakhir ada sebab-sebab setelah kelahiran atau pada fase postnatal. Walaupun proses melahirkan sudah berlalu, tidak ada jaminan
seorang individu untuk terbebas dari tunadaksa seumur hidupnya. Ada penyakit seperti penyakit meningitis atau radang selaput otak, ensefalitis atau radang otak, influenza, difteria, dan pertusis. Beberapa penyakit tersebut dapat berdampak fatal dan menyebabkan disfungsi pada otak. Yang selanjutnya mengalami benturan keras di bagian kepala dan terjatuh dari tempat yang tinggi tanpa menggunakan pengaman pada bagian kepala. Yang terakhir adalah kecelakaan yang berujung amputasi pada bagian tubuh. Adapun dua jenis anak tunadaksa. Yang pertama adalah tunadaksa muskuloskeletal atau musculoskeletal disability. Adalah kondisi tunadaksa yang mempengaruhi sendi, tulang, dan otot. Ini termasuk kehilangan atau deformitas anggota badan. Osteogenesis imperfect atau penyakit tulang rapuh, dan muscular dystrophy atau kelemahan otot. Cacat ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk melakukan gerakan bagian tubuh karena kelainan bentuk, penyakit atau degenerasi yang mempengaruhi otot dan tulang. Kondisi yang termasuk di dalamnya yaitu nyeri punggung dan leher, osteoartritis, patah tulang yang terkait dengan rapuhan tulang, dan kondisi peradangan seperti rheumatoid arthritis. Yang kedua ada tunadaksa jenis neuromuskuloskeletal. Kondisi ini didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk menggerakkan bagian tubuh akibat suatu penyakit, degenerasi, atau gangguan pada sistem syaraf yang mengakibatkan cacat fisik. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang klasifikasi anak tunadaksa. Klasifikasi yang pertama adalah kelainan pada sistem serebral. Penggolongan ini didasarkan pada letak penyebab kelahiran yang berada di dalam sistem syaraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Kerusakan pada sistem syaraf pusat mengakibatkan bentuk kelainan yang krusial karena otak dan sumsum tulang belakang merupakan pusat aktivitas yang mana di dalamnya terdapat pusat kesadaran, pusat ide, kecerdasan motorik, dan sensorik. Menurut beberapa sumber yang saya baca, cerebral palsy diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama yaitu spastik. Tipe ini ditandai dengan adanya gejala kejang atau kaku pada sebagian atau seluruh otot. Kekakuan ini timbul ketika akan bergerak sesuai kehendak. Secara ketergantungan emosional, kaku atau kejang akan makin. Sebaliknya, jika tenang, gejala itu berkurang. Yang kedua adalah atetoid. Ciri khas tipe ini terdapat pada sistem gerakan. Hampir semua gerakan terjadi di luar kontrol dan koordinasi gerak. Yang ketiga, tremor. Gejala tipe ini adalah gerakan-gerakan kecil dan terus-menerus atau ritmis berlangsung sehingga tampak seperti getaran-getaran. Gerakan ini terjadi pada kepala, mata, tungkai, dan bibir. Yang keempat, rigid. Pada tipe ini dijumpai kekakuan otot di seluruh anggota badan. Yang terakhir ada atesia. Ciri khas tipe ini adalah seperti kehilangan keseimbangan. Kekakuan terlihat jelas saat berdiri atau jalan. Gangguan utama tipe ini terletak pada otak. Jadi, anak tipe ini
mengalami gangguan dalam hal koordinasi, ruang, dan ukuran. Contoh saat makan, mulut terkatup dulu sebelum sendok sampai ujung mulut. Klasifikasi yang selanjutnya adalah kelainan pada sistem otot dan rangka atau muskuloskeletal system. Penggolongan ini didasarkan pada letak penyebab kelainan anggota tubuh yang mengalami kelainan, yaitu kaki, tangan, dan sendi, serta tulang belakang. Jenis-jenis kelainan sistem otak dan rangka meliputi: yang pertama, poliomyelitis. Penderita polio mengalami kelumpuhan otot sehingga otot akan mengecil dan tenaganya melemah. Peradangan akibat virus polio ini menyerang sumsum tulang belakang pada anak usia 2-6 tahun. Anak dengan polio dapat dibedakan menjadi yang pertama tipe spinal, kelumpuhan pada otot-otot leher, sekat dada, dan tangan dan kaki. Yang kedua tipe bulbar, kelumpuhan fungsi motorik pada satu atau lebih saraf tepi dengan ditandai adanya gangguan pernafasan. Yang ketiga ada tipe bulbis spinalis, gabungan antara tipe spinal dan tipe bulbar. Yang terakhir ada ensefalitis, yang biasanya disertai demam, kesadaran menurun, tremor, dan kadang-kadang kejang. Yang kedua, muscle dystrophy. Kelumpuhan pada penderita ini sifatnya progresif, makin hari makin parah. Kondisi kelumpuhannya bersifat simetris, yaitu pada kedua tangan atau kaki saja. Pada kedua tangan dan kaki penyebabnya belum diketahui. Gejala awal penderita ini kelihatan pada usia 3 tahun, yaitu berupa gerakan-gerakan lambat yang makin hari makin buruk keadaannya. Hal ini berakibat anak tidak mampu berdiri dengan kedua kakinya dan harus duduk di kursi roda. Ada dua tipe muscle dystrophy. Yang pertama adalah tipe Duchenne. Hanya dijumpai pada anak laki-laki. Kelumpuhannya terdapat pada otot pinggang, bahu, kaki, dan tangan. Jarang berusia sampai remaja. Yang kedua tipe facioscapulohumeral. Dijumpai pada anak laki-laki dan perempuan. Kelumpuhannya lebih mencolok pada otot bahu dan tangan ketimbang otot kaki dan wajah. Yang terakhir spina bifida merupakan kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan keterbukanya 1 atau 3 ruas tulang belakang dan tidak tertutupnya kembali selama proses perkembangan. Akibatnya fungsi jaringan syaraf tersebut terganggu dan mengakibatkan kelumpuhan. Ada 3 jenis spina bifida. Yang pertama spina bifida oculata, yaitu spinal cord-nya tidak mengalami penonjolan. 1 atau lebih ruas belakang terbuka atau tidak terbentuk. Yang kedua meningokel, bentuk spina bifida yang ditandai penonjolan punggung pada bagian tulang belakang yang terkena tumor. Benjolannya berisi cairan spinal yang tidak mengakibatkan kelumpuhan. Yang ketiga ada melomeningokel, kelainan paling berat karena benjolan pada ruas tulang belakang menimbulkan kerusakan saraf. Sering mengalami kelumpuhan pada kaki, organ saluran kencing merasa nyeri, dan ada yang hidrosepalus. Selanjutnya ada klasifikasi congenital deformities atau bawaan. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah cacat bawaan pada anggota gerak atas yang meliputi 1.
sindaktilus, yaitu jari tangan kurang dari 5 atau tidak memiliki jari tangan. Yang kedua ada Sprengel disease, yaitu tubuh meninggi sebelah. Yang ketiga ada torticollis, yaitu leher miring ke kiri atau ke kanan. Otot lehernya tegang sebelah, wajah dan mata tidak simetris. Selanjutnya ada cacat bawaan anggota gerak bawah, meliputi 1. Polydactylus, yaitu lahir dengan jumlah jari tangan lebih dari 5. Yang kedua ada dislokasi pinggul, disebabkan oleh pertumbuhan otot sendi pangkal paha tidak sehat, sehingga kepala sendi tidak bisa masuk ke dalam mangkok sendi. Yang ketiga ada genu fecuruatum, yang merupakan keadaan lutut bengkok ke belakang berlebihan. Kemudian ada cacat pseudorthosis, yaitu antara lutut dan mata kaki ada sendi lagi. Adapun klasifikasi menurut derajat kecacatan. Yang pertama, golongan ringan, yaitu mereka yang dapat berjalan tanpa menggunakan alat, bicara tegas, dapat menolong diri sendiri, kelainan yang dimiliki tidak mengganggu kehidupan dan pendidikannya. Yang kedua ada golongan sedang, yaitu mereka yang membutuhkan treatment atau latihan khusus untuk bicara, jalan, dan mengurus dirinya sendiri. Kelompok ini membutuhkan alat khusus untuk pergerakannya, seperti brace untuk membantu menyangga kaki, kruk atau tongkat untuk penopang saat jalan. Adapun yang terakhir golongan berat, yaitu mereka yang memiliki cerebral palsy. Kelompok ini tetap membutuhkan perawatan dalam ambulansi, bicara, dan menolong dirinya sendiri. Mereka tidak dapat hidup di tengah masyarakat secara mandiri. Selanjutnya ada klasifikasi menurut topografi atau dari banyaknya anggota tubuh yang lumpuh. Yang pertama ada monoplegia, yaitu hanya satu anggota gerak yang lumpuh, misal kaki kiri saja. Yang kedua ada hemiplegia, lumpuh anggota gerak atas dan bawah pada sisi yang sama, misal tangan kanan dan kaki kiri ataupun sebaliknya. Yang ketiga ada paraplegia, yaitu lumpuh pada kedua tungkai kaki. Yang keempat ada diplegia, lumpuh kedua tangan kanan dan kiri atau kedua kaki kanan dan kiri. Yang kelima ada triplegia, 3 anggota gerak mengalami kelumpuhan, misal tangan kanan dan kedua kakinya lumpuh atau tangan kiri dan kedua kakinya lumpuh. Yang terakhir ada quadriplegia, yaitu mengalami kelumpuhan seluruh anggota geraknya, cacat kedua tangan dan kedua kakinya, juga sering disebut tetraplegia. Beberapa dampak yang disebabkan karena seseorang mengalami tunadaksa. Yang pertama, masalah kesulitan belajar. Masalah ini berkaitan dengan hambatan-hambatan yang dialami seseorang tunadaksa akibat kelainan pada otak atau gangguan fungsi syaraf otak atau gangguan pada sistem syaraf. Yang kedua ada masalah berkaitan dengan sosialisasi. Masalah ini berkaitan terhadap penyesuaian diri mereka terhadap lingkungan. Mereka cenderung merasa frustasi, menarik diri, dan merasa terdesak oleh kehadiran orang lain. Yang ketiga adalah masalah keterampilan. Orang dengan tunadaksa memiliki kemampuan fisik yang terbatas. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pembinaan dan bantuan agar dapat mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Yang selanjutnya adalah masalah terkait latihan gerak. Masalah ini berkaitan erat dengan kondisi seseorang dengan tunadaksa yang mayoritas mengalami gangguan pada gerak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi mata kuliah anak tunadaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu
nya.